Perkenalkan, nama saya Fiona Lestari dengan NIM 22252000054. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelainan, baik fisik, emosional, mental intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan berarti istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan inklusi merupakan penyetaraan dalam dunia pendidikan antara anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan anak yang normal. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan ayat yang kedua berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi, anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pembahasan selanjutnya adalah anak berkebutuhan khusus. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan, masalah, dan atau penyimpangan baik fisik, sensomotoris, mental intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ada bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Untuk keperluan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah orang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Yang kedua, anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Anak dengan hambatan pendengaran adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Yang ketiga, anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang secara signifikan memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata dari usianya dan disertai dengan hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa. Anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan atau hambatan yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, ataupun otot yang bersifat primer atau sekunder yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi.
Yang kelima, anak dengan hambatan intelektual atau tunalaras dan ADHD. Tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki 3 jenis masalah utama, yaitu perilaku terlalu aktif, yang kedua perilaku impulsif, dan kesulitan memperhatikan konsentrasi. Nah, yang keenam ada anak dengan hambatan majemuk dan hambatan autis. Hambatan autis ialah individu penyandang hambatan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dan hambatan intelektual, atau hambatan penglihatan dan motorik, serta yang lainnya. Sedangkan autis spectrum disorder atau disebut juga autisme merupakan suatu gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan perkembangan yang kompleks. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah anak dengan kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan akademik karena gangguan disfungsi minimal otak, sehingga kemampuan belajarnya kurang baik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.